record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Today we are going to have the fifth meeting, and then we are going to talk about interlanguage variable, gitu ya, variability actually. We know that the theory of a second language is all the theory are become the foundation for the researcher to continue to the language teaching strategies or method or instruction ya. Jadi fondasi awal researcher itu untuk buat pengaplikasiannya itu ialah ke language teaching and learning strategies, instruction and methods. We have already know that the rule of first language is very important. Gitu ya. The first theory talk about the first things they talk that L1 is the rule of what is it? The rule of no, bukan the rule sih, maksudnya L1 itu sangat penting ya. Maksudnya banyak sekali peranan L1 ke pembelajaran L2 kita gitu. Tetapi kemudian saya bilang kemarin bahwa di teori interlanguage pembelajaran bahasanya itu sudah fix ya. Ya nggak perlu saya bilang nggak perlu dari L1 lagi kayak gitu. Saya bilang kayak gitu nggak? Nggak tahu. Ya. Saya baca-baca lagi ya, terus saya dengar video-video lagi ya. Ternyata sebenarnya pengembangan teori-teori itu bukan dari L1 kemudian bukan dari yang terbantahkan ya. Teori-teori itu malah berkembang kayak gitu. Bukan berarti teori yang pertama salah dan tidak digunakan kayak gitu. Tapi mereka berkembang. Kayak konstruktif hipotesis kemarin itu memang tidak begitu benar-benar begitu dipakai lagi, tetapi dari sana pengembangan teorinya. Tapi yang saya baca ya, kayaknya benar sih. Nggak tahu variability ini presenternya mana? Coba lambaikan tangannya kalau kalian presenternya. Oke, Tiffany. Anin Noval. Anin di Maaf, Miss. Sirian ya? Ranji, Miss. Ranji. Ya. Nah, jadi kembali lagi ke itu tadi ya. Variability itu apanya tuh? Intinya apa? Satu kata aja. Satu kata atau dua kata. Variability di interlanguage. Kita pelajari apa di situ? Tiffany, Rian, Putri, salah satu dari kalian ada yang bisa bilang? Teknik, skill. Skill apa, Rian? Teknik skill apa? Skill belajar SLA. Belajar apa? SLA, second language. Teknik belajar SLE? Yuk. No, I don't think so. Teknik belajar second language. Bukan. I don't think so. Coba perbaiki katanya. Kayaknya kata-katanya aja deh yang salah. Faktornya mungkin, Miss. Faktor pembelajaran SLA. Faktor pembelajaran? SLA mulai dari psikolinguistik. Yes, Miss. Saya setuju sih. Situasional. Faktor kayaknya ya. Faktor, Miss. Saya setuju. Faktor kayaknya. Saya nggak tahu yang lain. Ya, setuju, Miss. Homotrafi, oke. Jadi kemarin kita berarti kembali ke pengertian interlanguage sendiri ya.
kelompoknya Nurul, Raffi, ya? Ya enggak? Kembali lagi ke meaning yang itu tuh. Vira ya. Vira Junior juga present kan waktu itu ya, yang interlanguage ya enggak sih? Bukan, Miss. Enggak, bukan. Vira kelompok 5, Miss. Jadinya. Oke, salah saya Wati, sorry. Nah, jadi kembali lagi kita ke pengertian ke interlanguage. Kemarin interlanguage itu simply to put apa? Simply to put apa? Apa interlanguage itu? Pendek aja. Ya? Ada yang tahu? Pendek aja. Apa itu interlanguage? Antar bahasa. Apa Farah? Antar bahasa. Maksudnya? Nggak ngena ke meaning, nggak ngena ke meaningnya SLE maksud saya. Iya, we know. Interlanguage, antar bahasa gitu ya. Antara, berarti ada, berarti maksudnya satu bahasa, dua bahasa, tiga, antarnya kayak gitu mungkin. Simply to put maksud saya di second language acquisition-nya kemarin saya bilang sedikit sih. Kalau kalian nonton video TESOL teaching English second language, teaching English of second language kayak gitu ya. Kalau kalian nonton video itu di YouTube, dia bilang interference, gangguan ya, bisa positif, bisa negatif. Dalam hal ini sih, ya bisa saja positif dan negatif. Gangguan interference antara L1 ke L2 itu di tengah-tengah. Terciptalah L3. Nah, L3 inilah yang disebut interlanguage. Jadi siswa atau kita belajar bahasa target dalam keadaan yang fixed order. Itu lanjutan dari teorinya ya. Jadi kalau interlanguage sendiri adalah terciptanya L3 dari L1 ke L2. Dia di tengah-tengah. Okay. Itu meaningnya. Tapi apa hipotesisnya tentang interlanguage? Bahwa, ini ya, hipotesisnya ya, bahwa belajar bahasa itu fixed order. Ingat nggak? Di pengertian di Rod Ellis, di halaman pertama di bab ketiga ada kan? Itu belajar bahasanya fixed order, bla 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 bla, panjang sekali. Maksudnya fixed order apa? Dia terbentuk sendiri dari L3. Tidak ada campur tangan antara L1. Walaupun mungkin ada pengaruhnya dari L1, tapi proses pembelajarannya dia fixed order kayak gitu. Tercipta sendiri. You got it? Banyak sekali teori-teorinya kan? Apa yang kemarin ada 5 stage kalau di interlanguage kalau nggak salah, ada yang transfer language, ada apa-apa, ada 5 pokoknya. Terus macam-macam ya. Oke, di interlanguage. Nah, di yang hari ini variability of interlanguage itu adalah tentang faktornya. Oke. Kita kan tahu bahwa pembelajaran interlanguage itu fixed order maksudnya, hipotesisnya, oke? Hipotesisnya adalah fixed order. Bagaimana dengan faktor-faktornya kayak gitu ya, yang mempengaruhi. Oh ya, dengan segala macam kayak interlanguage itu kan tergantung ke, ada yang teori bahwa tergantung ke language acquisition device, ada kan? Ingat kan bahwa language acquisition device itu innate maksudnya adalah bawaan dari lahir kayak gitu ya. Nah, itu segala macam di situ penjelasan berteori-teori tentang interlanguage dasarnya. Kemudian di bab ini pengaplikasiannya juga ke faktor kayak gitu ya. Faktor maksudnya ternyata pembelajaran bahasa yang fix ini
Oke, si si learner itu kan fixed order kayak gitu ya, mempelajari bahasa menurut mereka. Nah, apa faktor-faktornya? Ternyata ada faktor-faktor juga yang mempengaruhi. Oke. Ada 2, kalau nggak salah ya, Tiffany ya. Rian. Ada yang systematic variable, ada yang non-systematic variable. Yang systematic ada 3. Linguistik, psikologi, sama satu lagi apa? Situational. Situational bukannya ini ya, Yes. non systematic. Tapi di sini according to Alice, ma'am, systematic variability can result from linguistic context, situational context, and psychological context. Coba ulang Tiffany. According to Alice, 1992, systematic variability can result from linguistic context, situational context, and psychological context, ma'am. Situational sama linguistik. Kalau yang non systematic, Yes. free variable sama? Performance variability, ma'am. Oke, performance variability. Ya, kalau kayak itu oke lah. Kita kembali ke saya cuma ngasih gambaran saja ya. Jadi kalian bisa nanya ke situ. Nanti baru detailnya tanya ke presenter. Ya. Jadi yang sistematik, ada yang linguistik. Oh jelas ya, linguistic factor. Apa aja contohnya linguistic factor itu? Tata bahasa, segala macam ya. Pasti berpengaruh kayak gitu dalam pembelajaran kita kayak gitu ya. Terus psycholinguistic. Teori-teorinya nggak kita pelajarin ya, isi teorinya nggak kita pelajarin. Apanya aja nih kita bahas. Sebenarnya di Alice dijabarkan banget, ya nggak sih? Yang presenter pasti baca bukunya. Dia pasti menjabarkan sekali ya. Maksudnya linguistik di mananya. Dan buku itu memberikan contoh dari hasil penelitian orang. Ya. Makanya mungkin kalian bacanya agak ribet. 1, sebenarnya kalian harus menguasai pemahaman tentang research dulu, systematic research, baru tuh kalian bisa baca atau menganalisis atau memahami aja minimal hasil penelitian orang kayak gitu, ngerti. Nah, di buku itu dia memberikan contoh-contoh itu melalui atau perkembangan teorinya melalui penelitian sendiri ya. Makanya kalian interpretasinya harus tinggi gitu ya kita. Maksud saya juga mengalami kesulitan membaca itu ya. Ya, balik lagi ke tadi itu. Jadi sistematik itu kan linguistik saya sudah bahas tadi. Terus yang kedua psycholinguistik. Nah, banyak teori yang psycholinguistik yang ditekankan oleh peneliti selanjutnya sampai sekarang ya. Faktor-faktor psycholinguistik ini yang sangat ditekankan. Apa aja nih misalnya psycholinguistik? Apa bener kan psycholinguistik ya? Bener nggak sih? Atau psikologi? Psikologi ya? Psycholinguistic, ma'am. Oh bener psycholinguistik. Karena beda ya. Kalau psikologi itu kejiwaan aja, tapi kalau psycholinguistik kejiwaan tentang pembelajaran bahasa, beda ya. Dibatasi kalau psycholinguistik. Kalau psikologi itu luas. Oke, psycholinguistik apa aja? Psikologi itu kejiwaan itu apa aja nih contohnya? Psikologi. Psycho. Apa aja contoh psikologi? Psikolog. Kejiwaan. Perilaku. Terus? Kepribadian. Sama nggak? Kepribadian. Apalagi? Karakter. Oke.
termasuk ke dalamnya psikologi itu ya, skill, kemampuan, oke. Terus apa lagi tuh? Age, oke. Umur juga termasuk ke psikolog. Intelligence, familiar dengan kata-kata ini? Intelligence itu intelektual, itu ke psikolog semua ya. Terus apa lagi ya? Age, aptitude, do you know aptitude? Attitude. Nah ini juga semua itu psikologi. Oke. Apalagi yang terakhir yang di sistematik? Konteks, benar nggak? Situational, ma'am. Situational context, variable. Situational variable yang Yes. seperti apa saya kurang yakin ya. Yang kayak gimana ya Tiffany? Saya nggak benar-benar baca sih sebenarnya. Iya makanya nanya. So here there is example when a learner is asked to answer the teacher questions in class, he will make mistakes, which is like that. He will never make in grammar test. Iya. Salah satu contoh juga dosen saya pernah cerita tentang textbook di Indonesia yang bahasa Inggris. Kalau dulu itu nggak kontekstual. Oke. Misalnya nih, cerita tentang sang kuryang di bahasa Inggris kan. Itu nggak kontekstual, you got it? Kalau mereka menulis tentang Cinderella, oke. Ya. Atau Jack and the Beanstalk. Oke. Di buku bahasa Inggris kayak gitu ya. Cuman tentunya level readingnya level text, you got it, you know it, level text. Anak-anak nggak mungkin kan ada kalimat adjective clause atau causative bukan apa sih namanya combination of clauses, nggak mungkin gitu ya. Jadi teks levelnya itu harus diperbaiki, disederhanakan untuk anak-anak kayak gitu. Nah itu apa namanya, bahwa yang textbook di Indonesia yang bahasa Inggris mungkin saja tidak kontekstual. Nah itu salah satu contohnya ya. Itu salah satu contohnya. Nah teori-teori ini ya pengembangannya banyak sekali kalau kalian mau jadiin inspirasi buat penelitian. Textbook analysis bisa tuh digunakan di dalam penelitian ya. Mungkin kalau kurikulum analisis terlalu berat, textbook analisis juga. Nah, apa namanya? Teori-teori dari SLE bisa diaplikasikan ke dalam apa namanya penelitian kalian kalau misalnya tertarik. Apa lagi nih? Apa lagi tadi? Non systematic. Nah, saya kurang jelas itu. Non systematic yang seperti apa? Bagian siapa? Non systematic. Bagian siapa non systematic? Halo? Halo? Ya? Systematic variable. Maksudnya apa? Bukan sistematik. Non systematic variable, non. Yang tidak sistematis, performance. Kenapa bisa jelaskan? Maksudnya apa tuh yang performance variability? Presenter? Rian ya kayaknya ya, yang present performance ya. Suara cowok saya dengar soalnya. Audionya belum hidup, Rian. Ya, Miss. Iya,
yang present performance bukan? Nah, Nah, yang kayak gimana itu, Ria? Tell us. Raffi kenapa ketawa-tawa? Mahran udah cakep kok, nggak usah dibenerin lagi. Lucu ekspresinya. Oke. laptop nge-lag. Oke. Panik gitu ya? Panik, Miss. Enggak. Diambil. I know you sorry ya, saya pribadi juga kesulitan baca ini. I am trying to be honest with you ya, tapi I'm trying gitu. Dari segala video saya tontonin, saya baca, saya nggak ngerti, saya lihat video gitu ya. Yang mungkin saya kurang paham waktu saya menjelaskan. Tapi the way I learn it, nah itu yang saya mau transfer ke kalian gitu ya. Karena saya nggak ngerti yang bagian itu ya saya tanya ke presenter. Siapa tahu presenter baca, terus tonton video yang lain, dan mereka agak ngerti. Makanya saya tanya ke kalian. Sama-sama, dan kemudian sama-sama mencocokkan pemahaman saya gitu ya maksud saya. Ya, kenapa lah saya harus ngajar mata kuliah ini ya? I hate it. I know, saya suka sih sebenarnya. Saya belajar lagi banyak. Ya, Rian? Dimatiin malah audionya gitu ya. Saya belum selesai nanya, Yes. Sawas gitu. Sawas, do you know? Kalau menurut Rian sih teknik tadi Miss ini, Miss. Performance variability ini. Teknik, iya, yang seperti apa? Teknik nge-lag nih ya laptop aku. Astagfirullah. Ya udah. Jadi, tapi nggak tahu nih ya. Mungkin ketahuan semua. Belum tahu lebih jelas, Miss. Belum tahu lebih jelas, Miss. Iya. Ya udah, nggak usah dibuka lah kalau laptop yang nge-lag ya. I feel it. Saya juga ngerasa seperti itu kok. Waktu mau ngajar terus materinya susah sekali mau di-share gitu ya. Terus ya udah, non sistematik menurut pemahaman, menurut telaah saya. Cuman saya belum benar-benar baca ya. Jadi saya agak ragu tell you gitu. Non sistematik, yang satu adalah performance, yang satu adalah free. Yang performance itu maksudnya, saya kan pernah cerita ke kalian bahwa competence dan performance itu berbeda. Bukan berbeda. Maksudnya kita berspekulasi bahwa competence, kemampuan, itu akan sejalan dengan performance. Ya? Aduh, Sudiarti ini dari tadi masuk keluar ya. Jadi saya harus konsentrasi saya terpecah ya. Jadi kompetensi itu adalah kemampuan kita. Oke. Saya paham ini. Terstruktur kan? Sistematik kan? Intelligence kita tahu kita ini segini gitu ya. Skor saya segini TOEFL gitu ya. Oke. Tetapi ketika performance dia jadi tidak sistematik. Kenapa? Karena logik kita pertama kali berspekulasi bahwa competence itu akan seiring dengan performance, padahal tidak. Oke. Performance kan apa yang telah kita lakukan, apa yang dilakukan ya, nyata-nyatanya sudah dihasilkan, itu performance. Nah, terkadang tidak bisa diprediksi atau sistematiknya tidak sistematis gitu. Kenapa? Karena kan itu tadi saya contohkan ke kita misalnya kita bisa keliling lapangan 3 kali ini maksimal. Itu kompetensi kita. Sudah pernah kita coba. Tetapi ketika performance ada pengaruh yang lain, misalnya ada reinforcement, okay, atau ada pressure, tekanan, mungkin saja kita bisa lebih dari situ. Oke, melakukan kompetensi kita. Tapi ada juga faktor yang misalnya nih sakit atau tidak makan pagi. Jadi malah kompetensi kita yang 3 kali keliling lapangan bisa jadi mungkin cuma 1 kali. Nah, itu kenapa itulah maksudnya performance variability. Ya. Hal yang sudah kita benar-benar lakukan kayak gitu. Kompetens ketika sudah diuji, sudah itu juga performance ya.
Cuman tentunya performance mungkin saja akan berbeda-beda di setiap perlakuannya, tapi juga bisa saja sama, tergantung dari faktor-faktor lain gitu. Ya, itu performance. Ada lagi tadi yang kedua apa? Free variable. Nah, free variable yang mungkin apa saja yang mungkin akan ada ya, dan itu tidak bisa diprediksi. Mungkin. Saya jujur saya nggak baca secara detail. Bagian siapa yang free? Bukan Rian lagi deh kayaknya bagian free. Bagian siapa? Apa? Ranji. Ranji. Anji. Iya, Ranji. Can you tell us? Bisa kasih tahu kita free variable itu yang kayak gimana nih contohnya ke interlanguage? Banyak kali di Google, Miss, bingung. Apa? jadinya. Banyak di kali Google di ya? Google penjelasannya, yang DKD lah, alam lah katanya, nggak ngerti jadi. Apa? Banyak penjelasan kali di Google. Menurut kamu dari penjelasan segala yang banyak itu yang bisa kamu tangkap 1, 2 apa? Di free variable SLA ya, interlanguage. Kayak apa ya? Kayak hasil dari statistiknya itu enggak, Miss? Hasil dari statistik? Iya, kayak penyimpangan yang ada di performance sama yang lain-lainnya tuh nanti Oh, kayak gitu ya? Iya. Error penyimpangan di dalam performance kayak gitu. Apa Ya, contohnya ya, kan Panji? kayak nunjukin hasil, terus nanti ada Bisa nggak ini nih? ketahuan di situ. Ini apa namanya, audio di headset kamu deketin ke mulut. Oh, maaf, Miss. Nah, Cuman gimana, tahu Pak di situ, Ranji? Miss, kayak penyimpangan dari hasil semuanya yang dibahas tadi, kayak free variability itu kayak evaluasi kayak gitu, Miss. Kalau di Google dilihat. Misalnya nih, di performance ada faktor yang ketika performance perlakunya kayak gini, mungkin saja terdapat kontribusi free variable kayak gitu ya. Terus misalnya nih di psikolinguistik kita tahu bahwa yang mempengaruhi ini, tapi ketika ini tidak terjadi ada pengaruh free variable kayak gitu ya maksudnya. Kayak gitu, Oke. kebanyakan di situ. Nah, kira-kira kayak gitu deh guys, ya. Di free variable. Saya lihat pertanyaan, ada nggak? Sudah ada belum pertanyaan nih? Belum juga ya? Belum kalian post? Absen aja tapi nggak nanya? Mana nih pertanyaannya? Udah ngerti semua? Nanti kalau saya tanya, Bingung. diem aja. Apa? Bingung bisa nanya apa. Bingung nanya. Ya sudahlah kalau if you don't have any question. Nah, ini apa namanya? Saya mau, ya sebelum saya lupa, saya juga tonton video yang lain tuh kayak gini. Interlanguage itu salah satu di teori di interlanguage. Gak tahu, minggu depan presenter siapa nih? Apa namanya? Chapternya, title-nya apa? Individual learner. Individual learner. Language acquisition. Language acquisition. Itu dari teori yang mana? Masih interlanguage ya? Iya, Mas. Itu masih, itu for your information, if I'm not mistaken, itu masih terdapat di interlanguage. Sebentar. Masih berhubungan.
Nah, iya, ini ya, benar ya. Nah, kelihatan nggak ini, guys? Kelihatan, Miss. Kelihatan, Miss. Kelihatan. Di salah satu ini, di salah satu literatur yang saya tonton, nah di systematic variable itu ini nih, individual variability, contextual variability. Contextual itu terdiri dari linguistic context sama situational context. Tadi kan kalau yang kalian baca dari Rod Ellis, ada 3 systematic variable ya. Yang pertama linguistik, yang kedua psycholinguistic, yang ketiga situational variability. Iya nggak? Bener nggak? Benar, Mem. Nah, oke. Nah, literatur ini yang lain menjabarkan agak berbeda, bukan agak berbeda ya. Apa namanya? Nah, di literatur ini dia menjelaskan bukan agak berbeda. Ini sama aja, cuman caranya saja ya yang berbeda. Kontekstual, linguistik dan situational itu termasuk ke dalam contextual variability kata dia. Ya, kontekstual maksudnya secara konteks ya. Ya, kita tahu kita belajar kalau linguistik kayak sintaks, morfem, sintaks itu grammar ya maksudnya. Kemudian morfem itu kayak imbuhan segala macam. Itu kalau nggak belajar konteksnya nggak bakal tahu ya. Nggak masuk banget kayak gitu loh. Sedangkan situational yang saya bilang tadi kan, yang benar-benar sesuai situasi di kondisi di sana, konteks di sana sama ini ya maksudnya. Nah dia membagi linguistik dan situational itu ke dalam situ. Halo? Are you with me? Yes. Ke dalam situ Yes, ya. Mem. Nah sedangkan yang psycholinguistik tadi dipisahkan, oke? Dipisahkan menjadi individual variability. Maksudnya ya psycholinguistik ya. Tentunya setiap individu berbeda beda. Sedang linguistik sama situational ini kan bisa dalam satu hal. Gitu. Tapi kalau individual variability tentunya berbeda-beda. Age, aptitude, intelligence, motivation, and attitude, personality traits, and cognitive style. Itu. Semuanya faktor tentunya. Ya, faktor yang mempengaruhi pembelajaran. Nah, yang nanti minggu depan akan dipelajari ini nih. Ya? Oke. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Enggak. Itu ya. Nah, saya juga mau tambahin informasi bahwa tentang interlanguage ya. Ada nih yang ngomongin tentang intralanguage. Oke. Jadi saya tahu ternyata perbedaan keduanya apa, kemudian interlanguage sendiri itu tuh apa sebenarnya. Jadi kalau interlanguage kan antar bahasa tuh. Oke. Makanya terciptalah L3 antar L1 dan L2 gitu. Ada yang berteori bahwa Brown kalau nggak salah 1999 yang saya tonton, dia berteori bahwa L3 ini, interlanguage ini, jadi kita nggak bisa bilang ini L3 ya, karena L3 mungkin saja bahasa lain kayak gitu. Nah, ada istilahnya untuk SLA, intermezzonya L1, L2 itu adalah interlanguage. Nah, interlanguage ini sendiri adalah posisi ketika learner belum mencapai acquisition. Oke? Learner belum mencapai acquisition. Tapi kalau intralanguage itu ke dalam diri sendiri, learner sudah hampir mencapai acquisition. Kayak gitu. Saya baru nyambung sih jadinya kalau dia bilang bahwa interlanguage itu yang posisi di mana learner itu belum acquisition. Iya, benar saya setuju. Banyak contoh-contohnya ya. Mari saya share lagi coba.